Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Gustianto dari Prodi Sains Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Saintek Muhammadiyah. Di sini saya akan membawakan public speaking yang berjudul Media Sosial sebagai Alat Penggerak Perubahan Sosial. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kita sadar betapa pentingnya kekuatan jempol kita hari ini? Satu kata, satu postingan, satu cerita bisa menggerakkan ribuan, bahkan jutaan orang. Inilah kekuatan media sosial. Dulu, untuk menyuarakan perubahan, kita harus turun ke jalan, membuat selebaran, menggelar rapat. Tapi hari ini, kita bisa menggerakkan massa lewat unggahan Instagram, video TikTok, atau tweetan Twitter. Media sosial telah menjadi penggerak perubahan sosial yang luar biasa. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah pergeseran pola pikir, perilaku, norma, dan struktur sosial. Perubahan ini bisa terjadi karena pendidikan, teknologi, dan budaya. Pemicunya yang paling cepat dan efektif. Bayangkan gerakan Black Lives Matter di Amerika. Gerakan ini tidak hanya hidup di jalanan, tetapi juga meledak di sosial media. Atau gerakan seperti #MeToo yang membuat banyak perempuan bersuara atas pelecehan yang mereka alami. Di Indonesia, kita punya juga #reformasi di korupsi dan #percuma lapor polisi yang menggerakkan ribuan netizen turun tangan. Semua itu bermula dari satu hal unggahan di media sosial. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, media sosial memberikan ruang yang terbuka untuk semua orang, siapa saja, menyuarakan pendapatnya. Tidak perlu jadi tokoh terkenal, tidak perlu punya jabatan tinggi, cukup akun, punya suara, dan keberanian untuk berbicara. Kedua, media sosial menyebarkan informasi dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, satu postingan bisa menjangkau ribuan orang. Dan jika viral, bisa sampai ke seluruh dunia. Ketiga, media sosial, solidaritas. Kini, merasa tidak sendirian saat kita membaca kisah orang lain yang mengalami hal yang sama. Keempat, media sosial cenderung aksi nyata. Bukan hanya diskusi, tapi juga donasi, petisi hingga aksi lapangan. Contoh, bencana alam, bantuan seringkali terkumpul lewat kampanye di sosial media. Namun, tentu saja media sosial bukan tanpa tantangan. Kita juga menghadapi banjir informasi, belum tentu benar, hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian seringkali ikut menyebar bersama konten positif. Selain itu, muncul juga fenomena salafisme, yaitu aktivis palsu. Orang merasa cukup dengan menyukai atau membagikan postingan, tapi tidak ikut bergerak secara nyata. Tantangan lain adalah polarisasi. Orang cenderung hanya mengikuti opini yang sama dengan pandangannya. Akibatnya, dialog sehat seringkali tergantikan oleh debat kusir. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Pertama, kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Cek fakta sebelum membagikan sesuatu. Gunakan data, bukan hanya emosi. Kedua, gunakan media sosial untuk menyuarakan hal-hal penting. Jangan takut untuk berbicara tentang keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran. Karena suara kita punya kekuatan. Yang ketiga, jadikan media sosial sebagai ruang belajar. Ikuti akun-akun yang memberikan wawasan, pengetahuan, dan sudut pandang baru. Bangun budaya diskusi, bukan hanya sensasi. Yang keempat, jadikanlah penggerak, bukan pengikut. Kita bisa memulai kampanye sosial, mengajak teman, berdonasi, atau menyuarakan
isu lingkungan. Kita tidak perlu menunggu viral untuk bergerak. Dan yang terakhir, jaga etika. Kebebasan berbicara bukan berarti bebas menghina. Perubahan sosial yang baik hanya lahir dari komunikasi yang sehat. Media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, ia adalah cermin dari masyarakat. Cermin yang memantulkan wajah bangsa, suara rakyat, dan denyut nadi perubahan. Apa yang kita lihat di media sosial hari ini adalah refleksi dari apa yang terjadi di lapangan. Kini muncul permukaan, bahkan yang dulu dianggap tabu kini dibicarakan terbuka. Satu contoh sederhana, isu kesehatan mental. Dulu banyak orang takut depresi atau cemas. Tapi sekarang akun media sosial yang membahas kesehatan secara terbuka, mereka membagikan tips dan dukungan. Disitulah muncul komunitas produk peduli. Mereka tidak saling menyemangati, tetapi juga saling menyelamatkan. Begitu juga itu dengan lingkungan. Anak-anak muda kini aktif mengkampanyekan pengurangan plastik, daur ulang, dan gaya hidup ramah lingkungan. Banyak gerakan lokal yang menjadikan viral dan berdampak. Media sosial juga telah menjadikan ruang alternatif bagi mereka yang tidak punya panggung di dunia nyata. Kaum minoritas yang punya kesempatan untuk berbicara, mereka bisa menyampaikan keresahan tanpa harus menunggu disoroti. Kini telah menjadi melihat bagaimana peluang petani bisa viral karena pentingnya pertanian organik. Seorang guru yang viral karena metode pengajaran yang unik. Semua itu adalah bukti bahwa media sosial telah menyatakan akses para perubahan. Namun kita harus sadar bahwa algoritma media sosial punya kekuatan tersembunyi. Ia bisa memperkuat pesan positif, tapi juga memperbesar kebencian kalau kita tidak bijak dalam menggunakannya. Konsumsi dan bagikan. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah unggahan saya membawa dampak baik? Apakah komentar saya menyakiti orang lain? Apakah saya ikut menyebarkan informasi yang benar? Karena perubahan sosial tidak hanya kampanye besar-besaran, tapi juga soal kebiasaan kecil, misal menyapa sopan di kolom komentar, atau membagikan komentar efektif kepada teman. Perubahan sosial dimulai dari sikap kita terhadap sesama, sikap kita terhadap kebenaran, dan sikap kita terhadap tanggung jawab sebagai warga digital. Di era ini, kita tidak hanya punya identitas di dunia nyata, tetapi kita mempunyai identitas di dunia digital. Oke, mungkin sekian public speaking dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.